di wilayah Kecamatan Pengasih ini menjadi kewajiban atau menjadi tugas dari kami selaku Kasih Keamanan yang selama ini kami telah lakukan. Ada beberapa kegiatan, kami tidak akan menguraikan kegiatan tugas kami seperti apa itu uraian tugas yang menjadi kewajiban kami untuk melaksanakan, tetapi kami akan menyampaikan beberapa kegiatan saja yang telah dilakukan oleh Kapanewon Pengasih dalam menjalankan ketugasan itu. Banyak sekali sebetulnya. Koordinasi dengan instansi terkait, utamanya dengan Polsek dan Kementerian. Apabila kita menemukan mayat atau orang bunuh diri, kebetulan di tahun 2020 ini ya, ini ada beberapa ketugasan dari Trantibun. Salah satunya kami sebutkan misalnya pemberian rekomendasi kaitannya misalnya surat SKCK, ada rekomendasi tentang kegiatan misalnya surat keterangan jalan. Jadi yang pertama itu kita di Kapanewon diberikan tugas untuk merekomendasi surat-surat yang diajukan oleh warga masyarakat terkait dengan surat keterangan catatan kriminal. Biasanya ini digunakan oleh warga untuk syarat masuk kerja atau melamar pekerjaan. Juga ada rekomendasi untuk misalnya dia akan bepergian jauh, nah dia minta surat keterangan jalan. Selain itu ada beberapa yang kaitannya itu dengan keramaian atau izin keramaian, itu ada yang juga meminta rekom dari kami di Kapanewon. Ini satu pekerjaan, salah satu. Yang pekerjaan selanjutnya adalah penanganan OGDJ. OGDJ itu apa? Itu orang dengan gangguan jiwa atau orang gila. Kami Trantibun ini juga menangani beberapa orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Biasanya kita kirim, kita bekerja sama dengan Puskesmas, bekerja sama dengan Bapak Babinsa dan Bapak Babinkamtibmas. Nah, kebetulan dari Kapanewon Pengasih punya pawang OGDJ, ini Pak Mariono ini ya. Ini sudah handal dalam menangani OGDJ yang ada di Kapanewon Pengasih. Kaitannya dengan orang gila. Jadi mungkin di tempat Bapak Ibu kalau ada orang gila mau melaporkan ke lewat Babinsa Babinkamtibmas di wilayah jenengan untuk ditangani. Utamanya orang gila yang masih menjadi warga masyarakat di wilayah itu. Nah, kalau orang gila sih belum melaku itu biasanya ya kita bekerjanya sama dengan Satpol PP gitu. Tangani. Tapi yang khusus untuk OGDJ yang itu menjadi warga masyarakat kita tangani dan kita antar ke rumah sakit jiwa. Nah, di sana biasanya selama 14 hari dirawat, baru nanti ada tindak lanjut. Ini kaitannya tadi dengan orang gila. Kegiatan lain selain ini pada masa pandemi ini, kita melakukan beberapa kegiatan yaitu patroli. Pertama kita melakukan patroli dan sosialisasi terkait dengan protokol kesehatan. Jadi kami dari gugus tugas
COVID-19 Kapanewon Pengasih, dalam hal ini di Trantibum juga ikut di dalamnya. Itu kita melakukan patroli dan sosialisasi protokol kesehatan. Sosialisasi ini di mana? Ya kita lakukan di tempat-tempat umum. Nah, karena kalau di Pengasih itu yang sering berkumpul orang banyak itu pasar, maka kita lakukan sosialisasi itu di pasar-pasar. Nah, kalau mau melihat gambarnya itu kita ada di YouTube. Dengan kalau buka YouTube lalu klik Kapanewon Pengasih gitu, nah di situ nanti akan lihat kegiatan sosialisasi dan kegiatan patroli pencegahan COVID-19 di Kapanewon Pengasih. Jadi ini sudah agak maju, semua kegiatan kaitannya dengan patroli sudah masuk di YouTube. Acara inti kita pada pagi siang hari ini sebetulnya lebih pada percukaian biaya dan cukai. Bagaimana Bapak Ibu menjual rokok yang baik dan benar itu seperti apa? Bapak Ibu bisa nanti membaca, mencermati cukai yang palsu atau aslinya seperti apa. Kemudian hak dan kewajiban Bapak Ibu nanti seperti apa? Untuk Bapak Ibu nanti untuk bertanya, menanggapi dari rekan-rekan kami kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Kanwil DIY. Yang penting nanti Bapak paham, Bapak Ibu paham apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai pedagang. Yang melatar belakangi pertemuan pada pagi siang hari ini Bapak dan Ibu, yang pertama karena saat ini harga rokok naik. Nah, ketika harga rokok naik, kemudian sekarang ini ada inovasi kreativitas dari pedagang. Ini banyak tembakau-tembakau iris yang dikemas. Ini menjadi booming di mana-mana. Dia juga muncul beberapa produk rokok merek baru. Betul ya? Ini namanya tembakau iris. Ini kalau sudah seperti ini harus ada cukainya. Bapak Ibu sudah tracer ya? Cukai itu seperti apa kalau yang ahli hisab sudah paham ini. Saya kira Bapak Ibu juga paham. Cuma pita cukai itu asli atau palsu, wallahu a'lam, gimana sebenarnya? Kita nggak tahu. Saya sendiri juga tidak paham. Saya pernah bicara dengan rekan-rekan bea cukai itu harus diuji. Tetapi nanti ada rambu-rambunya menuju pemahaman ini asli atau palsu. Ini banyak kami temukan Bapak dan Ibu. Kalau sudah dikemas seperti ini harus dilengkapi pita cukai. Ini juga kami temukan di beberapa wilayah. Nanti ada daftar temuan kami. Ini rokok apa nih? Gombak kenyang. Tetapi bandrolnya sana itu ada 10. Satu paket itu ada 10. Tetapi ada yang diselipkan cukainya tidak sesuai dengan rokoknya. Sehingga ini harus perlu hati-hati karena akan ada sanksi hukumnya. Nah, kemudian kenapa kita harus diskusikan hukumnya Bapak Ibu? Jadi secara hukum sebetulnya penting diketahui kemauan. Kalau barang yang kena cukai itu adalah sesuatu atau barang itu harus diawasi, dikendalikan peredarannya maupun pemanfaatannya, karena itu ada kandungan yang berbahaya untuk tubuh yang mengkonsumsi maupun orang yang di dekatnya. Kalau orang merokok, maka orang itu akan kena yang aktif terhadap
umumnya. Kemudian mereka yang tidak merokok, perokok pasif itu juga akan kena dampaknya. Kalau di level nasional Bapak dan Ibu, itu ada pengendaliannya namanya bea dan cukai. Oke, ada pengendalian bea dan cukai. Kalau di level kabupaten, kita orang hebat Bapak Ibu. Kita sudah punya perda. Seperti yang Pak Widodo sudah jelaskan tadi, bahwa Bea Cukai Jogja bersama-sama dengan teman-teman Satpol PP sudah banyak melakukan kegiatan gabungan gabungan bersama untuk melakukan operasi bersama. Salah satu tugas Satpol PP adalah penegakan di bidang perdanya. Sedangkan kalau Bea Cukai apa? Kita adalah penegakan di bidang cukai. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Jadi kalau tanya Bea Cukai apa kewenangannya di cukai ini? Nanti Bapak Ibu semua bisa membuka di browsing internet terkait dengan kewenangan dan cukai. Rokok ilegal ini adalah slogan dari Bea Cukai terkait dengan pemberantasan rokok ilegal. Next Mas. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud cukai? Tadi kan saya jelaskan ekspor impor itu bagian sekarang adalah cukai. Cukai apa tinjauan filosofisnya ada di materi sini. Jadi apa itu cukai kalau ditanya? Tadi Bapak Ibu kesini bisa tahu apa itu cukai. Cukai itu adalah ini seperti yang dijelaskan ini adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang karena sifat atau karakteristiknya sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara. Itu konsumsinya perlu dikendalikan. Yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Yang ketiga, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif. Dan yang keempat adalah pemakaiannya perlu dipungut. Barang cukai apa? Barang cukai nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini, lihat di internet ada 3. Yang pertama adalah hasil tembakau dulu. Hasil tembakau yang akan dibahas di sini. Yang kedua adalah etil alkohol. Etil alkohol sudah jelaskan di sini. Bahasa kimianya C2H2H5O2. C2H5OH itu bahasa kimianya terkait etil alkohol. Di sini diproduksi di PT Madu Baru. Pabrik gula. Yang ketiga adalah minuman mengandung etil alkohol. Itu kalau Pak Widodo tadi bilangnya nihol ya, bahasa di sini nihol. Jadi sudah jelas ya bahwa saat ini cukai adalah 3 objek aja. Wacana yang sudah masuk ke DPR adalah plastik, tapi lagi dibahas di pembahasan di tingkat pemerintah dan DPR. Yang hasil tembakau ini jenis-jenis tembakau ini apa aja sih Pak? Nah tadi Pak Widodo sudah terangkan gambaran umumnya. Saya akan menggambarkan lebih detailnya. Nih, jenis-jenis hasil tembakau ini adalah sigaret. Sigaret itu macam-macam. Ada sigaret pakai tangan, sigaret pakai mesin, sigaret pakai filter. Sigaret pakai tangan itu apa? Berarti pembuatannya dari awal prosesnya irisan, melintingnya, sampai pembuatan adalah dengan tangan. Nah, sigaret pakai filter berarti dikasih filter aja gambaran fotonya. Kalau tak diisikan nanti terlalu jauh nggak pusing. Terus selanjutnya adalah sigaret kembang menyan. Berarti rokok yang dikasih bumbunya apa? Menyan atau tiruan dari temannya. Mas. Nah ini cerutu apa? Nah saya tanya nih, mungkin ya Bapak sepuh siapa ya? Ada yang tahu cerutu? Kasih rahasia dirinya kayak apa? Silakan tunjuk jari kalau yang mau. Jadi cerutu itu sama kayak rokok biasa, tembakau dikasih bumbu-bumbunya. Pembungkusnya yang beda apa? Bungkusnya pakai daun tembakau. Oke, berarti namanya cerutu. Di sini pabriknya adalah di Taruman. Tembakau iris. Tadi Pak Widodo sudah jelaskan tembakau iris. Tembakau iris ini ada yang di sebelah saya tadi. Ini tembakau iris. Tembakau iris adalah tembakau yang diiris-iris dibungkus
Nah, tapi ada dua nih, ada yang dibungkus doang, ada yang dibungkus tapi ada mereknya ya. Ini tembakau iris semua ya. Nah, terus kenapa ini udah ada pita cukainya? Karena ini sudah dikasih merek ya Mas Rian ya. Jadi harganya harus dikasih pita cukai. Sedangkan ini baru cuma sigaretnya ya, belum ada mereknya. Jadi kata kuncinya itu tembakau iris dikasih bumbu tentang rokok untuk dijual eceran, dikasih merek ya, baru itu termasuk tembakau iris. Jadi ini yang sudah kayak gini berarti tembakau itu sudah punya kewajiban untuk dilakukan pelekatan pita cukai. Kalau yang ini masih sedang tradisional, apalagi dibungkus daun, apalagi dibungkus tas resep, masih kalau bisa sih standar dari kita adalah yang ini. Mungkin gambaran dulu. HPTL, tadi saya masuk kurang HPTL apa? HPTL itu anak-anak muda sekarang. Mungkin makanya itu pakai vape, atau kalau saya punya pakai gitu. Rokok elektrik yang ngebul-ngebul itu salah satu itu. Nah nanti ada mungkin rokok putih juga, teman punya pakai sebelah ini. Yang marak sekarang adalah vape atau pakai. Taruh cukainya nggak perlu saya jelasin detail. Intinya itu rock. Alatnya itu perbakan gitu Bapak Ibu. Jadi perbakan di sini ada disebutin per fasilitas jenis tadi yang sudah saya jelaskan jenis-jenis rokok. Nah, Bapak Ibu, selain kita harus mengawasi cukai rokok ini, kita juga harus memungut cukainya. Nah, dari cukai inilah menjadi penerimaan negara yang akan menjadi sebagai sumber pajak dan cukai biaya masuk. 2020 sampai dengan data per 31 Agustus kita semua bisa monitor berapa penerimaan cukai saat ini. Per 31 Agustus di unit kami penerimaan targetnya adalah 325 miliar, realisasi 270. Insya Allah akan terpenuhi walaupun masa pandemi ini. Nah, survei pelanggaran rokok ilegal Bea Cukai bekerja sama dengan pihak independen yaitu UIM. Ini gambaran umum dari tahun 2018 sampai 2019 temuan rokok ilegal di Indonesia. Kayaknya seperti ini. Target terakhir tidak dibuka dan 1%, tapi itu target. Bahasa sebenarnya nanti dilihat situasi di tahun ini. Gambaran pita cukainya seperti ini guys. Pita cukai sendiri itu terbuat dari kertas yang di ini beda-beda ya. Ada angka tahun anggaran 2020 untuk tahun ini. Kemudian ada lagi teks cukai hasil tembakau dan jumlah isi kemasan. Nah ini rokok yang banyak, kalau di daerah sini kurang belum pernah kita temukan sih. Sebelumnya ada SKM dan sebagainya. Kemudian ada hologramnya. Nah, itu hologram itu bentuknya seperti 3D, 3 dimensi yang kalau digeser nanti akan ada perubahan sedikit. Kemudian memuat personalisasinya atau nama pabriknya gitu. Nah ini jenis-jenis pelanggarannya. Ada yang polos, maaf, ini rokok yang polos ya contohnya. Bisa Bapak Ibu presani, benar-benar tidak ada pita cukai. Ini paling gampang untuk diidentifikasi dan ini yang paling banyak beredar. Kemarin kalau kami operasi besar, nah ini juga mulai banyak sekarang tuh mengalami ya Pak. Kemudian palsu, nah kalau palsu ini memang harus membutuhkan ketelitian yang lebih ya, kalau memuat informasi yang tadi. Selanjutnya kalau ada sales yang datang ke warung Bapak Ibu semua nih, biasanya sales itu memulai modusnya dengan akan membeli kembali kemasan bekasnya Pak. Ada itu beberapa yang dari salesnya mau membeli 500 atau 1000 mungkin ada nih. Nah itu banyak yang cuma kalau kami boleh memberi masukan, pastikan pita cukainya rusak nih Bapak Ibu. Selanjutnya salah personalisasi. Nah ini pengertiannya adalah pita cukai yang sama pemerintah dibuat untuk perusahaan A misalnya, cuma
cuma itu nanti pita cukainya ditempelkan untuk hasil dari perusahaan B, yaitu untuk mengakali nilai-nilai cukai yang dibayarkan ke pemerintah. Kemudian salah peruntukan ini sama juga, salah peruntukan ini gambarnya dia memang benar untuk perusahaan A, cuma produksinya yang tidak tepat. Misal dia pita cukainya SKT, untuk sigaret tangan itu kan nilai tarif cukainya lebih murah. Nah, nanti mengakalinya mereka ditempelkan ke yang sigaret mesin yang nilai cukainya lebih mahal. Seperti itu cara mengelaburinya. Nah, ini alur identifikasi pita cukainya. Jadi disosial polos atau tidak. Kalau polos ya udah pasti ya benar. Kemudian kalau ada, nah perlu lebih teliti dia asli atau tidaknya, dia bekas atau tidaknya, salah personalisasi atau salah peruntukan atau tidak. Kita hasil penindakan sekitar hampir 50 bungkus kita dapat itu Pak, di pinggir jalan utama itu. Untuk penindakan ini juga, alhamdulillah di Jogja saat ini ada satu proses yang naik ke pidana Pak. Cuma belum sampai ke putusan ini dikenakan terhadap sales rokok ilegal. Cuma memang untuk penindakan tersebut berawal dari informasi warung Pak. Jadi karena kami sebenarnya untuk jangkauannya terbatas, karena personel juga sangat terbatas, kami akan sangat membutuhkan bantuan masyarakat, terutama dari warung yang memang banyak volume waktunya bertemu dengan para sales, karena pasti ada sales yang mencoba untuk menitipkan barangnya. Kami di bidang cukai ini banyak, terutama kalau yang berkaitan dengan bapak itu, kami juga berwenang untuk mengecek atau memeriksa warung atau toko itu. Kami bisa melihat rokok-rokok yang dipajak di warung atau bahkan disimpan di gudang warung. Nah, ini untuk sanksi pidana cukai. Jadi di undang-undang cukai tadi yang Pak Aris disebutkan, undang-undang nomor 39 tahun 2007 itu juga mengatur pidana terkait pelanggaran cukai. Nah, di sini ada pasal 50, 54, 55, 56 dan 58. Nah, kalau di sini mungkin yang bisa saya jelaskan terkait pasal 54, yaitu kegiatan yang menjual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai. Nah, ini kalau jangan sampai Bapak Ibu di sini bersangkutan dengan seperti ini pasal 54. Ini untuk penjual yang menjual barang kena cukai yang ilegal. Nah, ini bisa dipidana gitu Bapak Ibu. Kita minta hati-hati, lebih selektif untuk menerima sales yang mau menitipkan barang di toko atau warung Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh barang yang polos, kebanyakan polos.